Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan channel saya, channel Vario KW. Nah, di sini saya akan ngebahas tentang motor legenda ini ya. Dimana legenda ini beberapa waktu hari yang lalu itu mengalami overheat. Kayaknya ini antara telat oli atau emang sudah usianya ya kawan, harus sudah turun mesin. Nah, di zaman sekarang ini motor-motor seperti ini sangat langka ya, dan jarang banget anak-anak muda tuh makin motor-motor yang lawas seperti ini ya. Oke, kita langsung buka satu persatu ya baut-bautnya. Di sini saya coba bongkar dengan kemampuan saya yang saya bisa ya. Kebetulan saya jarang banget bongkar motor yang namanya legenda seperti ini ya, tapi hampir sama sih mesin legenda sama mesin-mesin Honda lainnya yang jenisnya C series ya kawan. Di sini sudah menunjukkan ya kawan, beberapa baut itu sudah mulai banyak yang slack dan dol ya, makanya saya hati-hati takut ada yang patah di dalam ya, karena kalau patah di dalam itu bahaya banget itu, jadi kerjaan dua kali. Nah, benar saja ya kawan, di sini baut tusuk satenya itu sudah mulai nggak kuat lagi ya, makanya dia ngikut sama bautnya. Di sini saya coba akan menaikkan kompresinya ya, dengan memakai piston. Niatnya itu memakai piston punya Vario ya, keluarga dari KPB ataupun jenis motor Honda Vario 110. Kebetulan sehari dari punya Vario 110 itu hampir sama ya dengan keluarga C series, cuman dari segi bentuknya itu punya Vario agak sedikit pendek ya, beda dengan si Honda legenda. Di sini saya mengalami kesulitan ya, ada beberapa banyak baut yang susah dibuka ya. Niatnya mau saya paksa, cuman takut patah di dalam, jadi saya akalin dengan pelan-pelan ya, dan saya coba ketok dengan palu serta obeng ya. Di sini pakai obeng ketok juga, tetap aja masih nggak mau juga. Saya coba lagi pakai T dan saya kasih obeng. Nah, di situ saya coba lagi sampai saya tekan, sampai saya ngeden itu, saya nekennya nggak bisa kebuka juga. Alhasil kayaknya saya harus menggunakan impact, tapi impactnya nggak masuk. Saya coba lagi, kayaknya bisa ya, alhamdulillahnya pakai impact bisa. Sedikit cerita ya kawan, sebenarnya motor-motor kayak legenda ini tuh banyak orang yang mempertahankannya ya kawan, untuk dijadiin kayak istilah kasarnya bahan koleksi lah, karena produksinya udah mulai nggak ada. Cuman ada juga yang memori dari si motor ini tuh yang membuat istilah kasarnya mempertahankan historisnya. Biasanya nilai-nilai sejarah yang pernah ada di motor ini tuh yang membuat si pemiliknya itu bertahan, tidak mau jual, ataupun dia tetap masih memakai motor Honda legenda ini kawan.
mengakibatkan si blok mesin ini jadi ngebul ya. Alhasil motor pasti akan selalu habis oli dan panas ya, ataupun overheat. Dan satu persatu bagian isian yang ada di dalam head ini saya coba bongkar ya. Saya mau melihat apakah isian yang ada di dalam klep ini semuanya aman, dan ternyata pas saya cek dan saya lihat ternyata pelatuknya sudah ada yang kena ya. Alhasil saya juga akan mengganti pelatuk ini juga ya, karena kalau pelatuknya sudah terkikis habis, si noken asnya itu akan tidak maksimal ya bekerja. Dan saya cek lagi di sini tuh yang bagian noken asnya juga saya lihat masih aman ya, nggak terlalu parah. Dan satu lagi si klepnya itu setelah saya bongkar dan saya lihat, saya perhatikan ternyata bagian yang ini itu sudah jeber ya, dan bagian X-nya itu sebenarnya masih bagus ya bagian X-nya. Cuman di sini dibanding saya ganti satu, mending aja sekalian saya ganti dengan sepasang ya, karena pembeliannya itu juga sepasang ya. Nominalnya kalau klep yang punya merek kayak NPP ini paling orinya itu cuma 70.000 ya, murah ya. Pelatuknya juga punya NPP, harganya itu sekitar paling 55.000-an ya, ori dari NPP ya. Dan inilah penampakan dari seher kepunyaan Vario 110 ya kawan. Ini make seher Vario keluarga 110 dari Karbu ya. Di sini saya sudah naikkan OS yang menjadi 50 ya, karena si sehernya itu juga sudah OS yang 50 ya. Dari segi harga lumayan murah juga ya kawan. Di sini saya merek NPP ya. Harganya kemarin beli berapa ya, 100 ribuan lah, 110 atau 105 gitu, lupa. Di sini kelebihan dan keunggulan seher Vario 110 dari punyanya Karbu ya. Dia PNP ya, ke punya legenda ataupun keluarga C series ya. Di sini dia sedikit agak jenong ya sehernya, dan ketinggiannya itu juga dia lebih pendek ya dibandingkan originalnya dari punya si legenda ini. Nah, tujuannya untuk memakai seher punya Vario 110 ini supaya kompresinya tuh agak sedikit naik ya, ataupun padat ya. Jadi ruang bakarnya tuh agak sempit, jadi akan kalau dibilang tuh tarikannya bakalan enak lah, ngisi lah dibanding punyanya si originalnya Honda Legenda ini.
Dan inilah penampakan seher vario ya. Ternyata setelah saya pasang itu sehernya tuh mendem hampir 1,5 mili ya. Alhasil saya ke tukang bubut, saya bubut lagi ya kawan, kurang lebih 1 mili. Setelah itu saya rakit ya semua komponen yang ada di dalam motor legenda ini. Di sini saya coba jelaskan sedikit ya. Saya tujuannya memakai seher vario itu tadinya untuk menaikkan kompresi. Banyak tutorial yang bilang ataupun mengajarkan memakai seher vario itu langsung PMP ya. Ternyata setelah saya praktekkan itu ternyata dia kurang lebih mendem hampir 1,5 mili sampai 2 mili lah. Alhasil saya akhirnya ke tukang bubut untuk memapas tuh bagian liner belakang bloknya mesinnya ya kawan. Di situ saya papas kurang lebih 1 milian. Dan hasilnya tuh masuk ataupun pas ke bibir si blok itu ya, jadi kompresinya itu tidak terlalu turun ya. Dan akhirnya motor ini kelar ya kawan. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar ya. Palingan tinggal ngayun dan setting-setting ya kawan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.